Mendaki Pulau Dewa Shanghai, Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa udara penuh dengan keajaiban nafas kehidupan, jiwa bela dirinya adalah rumput perak biru, dan dia memiliki persepsi paling jelas tentang semua ini. Pohon-pohon yang menjulang tinggi dibesarkan dengan vitalitas yang besar dan perubahan sederhana. Saya tidak tahu berapa lama mereka telah melewatinya. Beberapa pohon yang sangat tinggi tingginya ratusan meter, dan mereka mungkin memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun. Di pulau seagot ini, bahkan pepohonan akan terlindung, dan guntur langit tidak dapat menghancurkan semuanya di sini. Ini adalah kali kedua Tang Wulin datang ke sini. Dibandingkan dengan yang pertama kali, rasanya berbeda. Mungkin itu karena kekuatan spiritual yang telah meningkat ke alam laut roh, dan semakin saya rasakan, semakin saya merasakan misteri dan kedalaman Pulau Dewa Laut. Ketika dia turun, Tang Wulin hendak mengikuti Wu Changkong ke pulau. Tiba-tiba, dengan sedikit gerakan di benaknya, dia tanpa sadar menoleh dan melihat ke satu arah. Saya melihat perahu kecil lain datang ke arah pulau seagot, dan seorang gadis berdiri di atas perahu. Dengan rambut perak panjang berkibar di udara, dia tampak seperti baru berusia 13 atau 4 tahun mengenakan pakaian olahraga merah. Dia menunjukkan wajah cantik di bawah angin sepoi-sepoi di danau. Betapa indahnya itu! Tang Wulin sendiri sudah sangat tampan, dan Wu Zhangkong adalah dewa laki-laki berwajah dingin, tetapi ketika Tang Wulin melihat penampilan gadis itu, dia langsung tertarik padanya. Dia begitu cantik, fitur wajahnya yang lembut bukannya tidak sempurna, seluruh orang seperti peri di danau, matanya yang besar tanpa perubahan suasana hati, pucat perak, sangat aneh. Meskipun mereka baru berusia 13 atau 4 tahun, gadis-gadis itu dewasa lebih awal. Mereka sudah langsing, dengan kaki yang lurus dan ramping, dan proporsinya mendekati sempurna. Meskipun mereka sedikit hijau, mereka juga penuh dengan kemudaan. Itu begitu indah. Apalagi, menatapnya, Tang Wulin merasa lebih akrab. Seragam sekolah merah, apakah ini simbol halaman dalam murid? Namun, bukankah Sulisi dan Yesinglan keduanya beralih dari halaman dalam ke halaman luar? Bukankah itu berarti bahwa Anda setidaknya harus mencapai master baju besi satu kata sebelum Anda diizinkan memasuki halaman dalam? Mungkinkah dikatakan bahwa gadis ini sudah menjadi petarung? Bagaimana ini mungkin? Hah? Wu Changkong sedang berjalan menuju pulau, tapi dia tidak mendengar langkah kaki yang mengikuti. Dia berhenti dan melihat ke belakang, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan Tang Wulin yang tertegun. Dengan sekejap, dia kembali ke sisi Tang Wulin, mengangkat tangannya dan mengetuk kepalanya. Tang Wulin kesakitan, dan kemudian dia bangun, guru. Wu Changkong secara alami melihat gadis berambut perak itu, dan bertanya kepada Tang Wulin, apa yang kamu lihat? Tang Wulin berkata, dia apakah itu seorang murid di halaman dalam? Wu Changkong mengangguk. Tang Wulin berkata dengan tidak percaya, tapi, bukankah halaman dalam yang hanya bisa diikuti oleh master baju besi satu kata? Bukankah ini aturan baru? Mungkinkah dia sudah menjadi ahli baju besi satu kata? Wu Changkong meliriknya sekilas, bukan dia. Dia adalah kasus khusus. Kenapa? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Changkong berkata, karena dia adalah murid langsung dari Master Pavilion hanya memiliki satu murid seperti itu, yang secara alami merupakan kasus khusus. Potensinya tidak diragukan lagi. Masa depan akan menjadi senjata yang hebat. Itulah mengapa Master Pavilion menahannya di Pulau Dewa Laut. Fokus pada pelatihan. Master Pavilion? Pavilion Master Poseidon? Setelah datang ke Akademi Shrek begitu lama, bagaimana mungkin Tang Wulin tidak tahu tentang Pavilion Dewa Laut? Itu adalah institusi tertinggi di seluruh Akademi Shrek. Tang Wulin pernah bertanya kepada banyak orang tentang keberadaan penguasa Pavilion Seagot, tetapi tidak ada yang memberinya jawabannya. Untuk orang itu, semua orang rahasia. Bahkan Wu Changkong tidak pernah menyebut keberadaan Master Pendopo, dengan kesombongannya yang dingin, hanya ada rasa hormat di matanya. Anda dapat melihat betapa kuat dan terhormatnya orang itu. Pergi. Wu Changkong berbalik dan berjalan menuju pulau. Pada saat ini, perahu juga telah mendarat, tetapi telah mendarat di Pulau Dewa Laut dari tempat yang berbeda dari Tang Wulin. Gadis berambut perak itu dengan cepat masuk ke pulau itu dan menghilang. Mengapa saya tampaknya telah bertemu dengannya, perasaan yang begitu akrab? Tang Wulin sedikit bingung, tetapi dia dengan cepat mengikuti Wu Changkong ke Pulau Dewa Laut. Mengikuti jejak guru, Tang Wulin tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Guru, siapa nama senior di halaman dalam barusan?" Wu Changkong meliriknya, "Berapa umurmu? Jangan terpengaruh oleh benda asing." Kultivasi yang terpengaruh. Tang Wulin berkata tanpa daya, "Guru, saya tidak bermaksud begitu, tapi saya pikir dia terlihat akrab."
Wu Changkong berkata dengan acuh tak acuh, pria akan terbiasa melihat wanita cantik dengan keakraban. Melihat bahwa Wu Changkong enggan untuk melanjutkan, Tang Wulin tidak mudah untuk bertanya, jadi dia harus mengikutinya ke bangunan kecil di mana Red Dragon Douluo bergolak. Di halaman depan gedung kecil, Shen Yi sedang duduk bersila di atas bangku batu bermeditasi, aliran udara hijau tua samar membayangi tubuhnya. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi kekuatan roh dalam tubuh Guru Shen sangat kuat, seperti kolam yang dalam. Tapi yang membuatnya baik hati adalah bahwa itu juga merupakan roh seni bela diri tumbuhan yang penuh dengan kehidupan. Shen Yi jarang mengungkapkan kekuatannya secara normal. Tang Wulin hanya tahu bahwa jiwa bela dirinya berhubungan dengan pokok anggur, tidak jelas apa itu. Tapi bisa menjadi guru di Akademi Shrek pasti tidak buruk. Setidaknya dia juga seorang master armor pertempuran dua karakter. Wu Changkong membawa Tang Wulin ke gedung kecil. Yang mengejutkan Tang Wulin, naga merah Douluo ada di ruang tamu. Melihatnya, senyum muncul di wajah keruh dan melambai ke Tang Wulin. Tang Wulin bergegas ke depan dan menyapa guru. Oke, tidak banyak ritual. Kamu sangat baik, dan kamu tidak mempermalukan lelaki tua itu. Untuk murid dan cucu ini, Zuo Shi masih sangat puas. Dia juga menonton pertandingan antara Tang Wulin dan teman-temannya di Akademi Instruktur Jiwa Kerajaan Sun Moon, dan dia sangat mengagumi Tang Wulin. Ketika lawan memiliki dua keterampilan fusi seni bela diri, mereka masih bisa mengalahkan mereka, yang sebenarnya tidak mudah. Apalagi, belum lama ini, Roh Kudus Douluo sengaja menyebutkan kepadanya tentang Tang Wulin, dan ia mengagumi karakternya. Hal inilah yang membuat naga merah Douluo merasa paling menyelamatkan muka. Melihat Tang Wulin saat ini, tentu saja, sikapnya sangat baik. Tuan Xie memuji. Tang Wulin tersenyum, Tuan, pada dasarnya saya telah menguasai naga Jingtian yang Anda ajarkan kepada saya terakhir kali. Maukah Anda mengajari saya trik lain? Long Jingtian telah banyak memberi manfaat bagi Tang Wulin. Tidak hanya memiliki jenis keterampilan tempur, tetapi juga mengajarinya metode Qi dan darah sial untuk merangsang Qi dan darah. Pentingnya dia adalah yang kedua setelah Suan Tiangong. Zuo Shi mengangguk, tidak terburu-buru. Saya harus mengajari Anda, tetapi biarkan orang tua itu melihat seberapa jauh Anda telah membudidayakan Long Jingtian. Masuklah ke halaman. Setelah berbicara, Zuo Shi berdiri dan berjalan keluar halaman. Pergi dengan. Tang Wulin sangat ingin menunjukkan pemikirannya saat ini, lagi pula baru saja membobol segel keempat Raja Naga Emas, dan kekuatan vitalitas dan darah mencapai puncaknya lagi, dan ia memperoleh lingkaran cahaya emas kedua. Dia juga ingin melihat bagaimana keefektifan bertarungnya bisa mencapai setelah menembus segel keempat. Shen Yi sepertinya telah mendengar suara mereka. Ketika mereka masuk ke halaman, mereka telah menyelesaikan kultivasi mereka. Naga merah Douluo datang ke tengah halaman dan melambai ke Tang Wulin, berkata, ayo, keluar semua, Long Jingtian, datanglah padaku. Ya. Tang Wulin berjalan 10 meter di depan Zuo Shi. Wu Changkong dan Shen Yi berdiri. Mereka masih tahu lebih baik tentang kekuatan Tang Wulin. Sejak bergabung dengan Akademi Shrek, pertumbuhan Tang Wulin terlihat jelas bagi semua. Setelah menerobos ring ketiga, kekuatan pribadinya secara bertahap meningkat. Meskipun budidaya kekuatan jiwanya tidak luar biasa di kelas, efektivitas tempur dan kemampuan kepemimpinannya secara keseluruhan telah melebihi mayoritas siswa. Bab 487 Keterampilan Jiwa Kedua Naga Emas. Satu-satunya masalah adalah dia dipengaruhi oleh Blue Silver Grass dan kekuatan rohnya lambat meningkat. Ini juga cenderung menjadi tempat untuk membatasinya di masa depan. Tapi dia masih muda sekarang, dan itu akan memakan waktu beberapa tahun lagi. Jika pada usia 18 tahun, pelatihan kekuatan jiwanya belum meningkat secara signifikan, dia harus menggunakan beberapa metode. Adapun Tang Wulin yang memasuki halaman dalam, mereka tidak khawatir sama sekali. Fakta bahwa Tang Wulin adalah pandai besi tingkat 5 termuda dalam sejarah daratan sudah cukup untuk memungkinkan dia memasuki halaman dalam. Dengan kemampuan menempa yang begitu kuat, tidaklah sulit untuk mendapatkan armor perang satu kata, dia bahkan bisa menyelesaikan penempaan sekarang. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba, raungan naga di tubuhnya muncul dengan suara rendah, darah mengalir, dan dengan cepat bergerak seperti naga emas yang mengguncang langit. Darah di tubuhnya akan keluar, dan Tang Wulin dengan cepat menunjukkan garis-garis emas di sekujur tubuhnya, lengan kanannya membengkak, ditutupi dengan sisik emas. Cakar naga emas muncul, dan sisik naga emas menyebar sampai ke lehernya, melindungi lehernya. Wu Changkong sangat memedulikan Tang Wulin, dan sangat akrab dengan perubahan pada tubuh Tang Wulin menggunakan kekuatan Qi dan darah. Ketika dia melihat sisik muncul di leher Tang Wulin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan kekuatan darahnya semakin meningkat.
Pada saat ini, dua cincin lingkaran emas naik dari kaki Tang Wulin, dan tubuhnya menjadi sedikit lebih tinggi. Aura tenang dengan cepat berkumpul, dan bahkan Wu Zhangkong dapat dengan jelas mendengar suara darah mengalir di tubuh Tang Wulin. Saat naga emas itu menakuti cuaca dan kesialan berdarah, mata Tang Wulin dengan cepat berubah menjadi emas, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Red Dragon Douluo juga mencerahkan matanya, dia sudah memiliki perkiraan yang tinggi tentang Tang Wulin, tetapi ketika Tang Wulin melepaskan energi dan darahnya, dia menyadari bahwa anak ini lebih kuat dari yang dia perkirakan. Dua lingkaran cahaya emas? Sepertinya hanya ada satu lab sebelumnya. Mutasi garis keturunannya benar-benar lengkap. Masih ada kontinuitas. Cahaya keemasan melintas di mata Tang Wulin, dan lingkaran cahaya emas pertama menyala, dan seluruh tubuhnya langsung naik, tubuhnya tiba-tiba menjadi kuat, dan semua garis emas di tubuhnya menjadi sisik emas. Meski tidak setebal sisik emas asli, ia juga memperlihatkan lapisan sisik halus. Kecuali wajah, semuanya tertutup. Tubuh naga emas. Dengan bertambahnya tubuh naga emas, kekuatan ki dan darah menjadi semakin kuat. Segera setelah itu, cincin roh emas kedua di tubuh Tang Wulin menyala. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji cincin roh darah dan ki keduanya. Keng! Sebuah cicit logam terdengar dari tubuh Tang Wulin. Kemudian, sisik emas di sekujur tubuhnya tiba-tiba menyala, berubah menjadi emas cerah. Setiap timbangan itu seperti cermin kecil, bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Ini adalah Zuo Si, Wu Changkong dan Shen Yi semuanya tercengang. Kemampuan seperti apa Tang Wulin itu? Mengapa timbangan tiba-tiba menjadi cerah? Belum lagi mereka tidak bisa melihatnya, bahkan Tang Wulin sendiri tidak tahu keterampilan apa yang dibawa oleh aura darah keduanya. Itu pasti bukan serangan jarak jauh, setelah menggunakannya, kekuatan ki dan darah di tubuhnya tidak berubah sama sekali. Itu tidak meningkat sama sekali, tetapi sebagian darinya dikonsumsi dengan keras, sehingga naga emas yang awalnya diaktifkan melemah. Yang membuat Tang Wulin tidak bisa berkata-kata adalah sisik emas yang mengilap itu hanya berkedip sekitar 2 detik sebelum kembali ke keadaan semula. Tidak ada yang berubah lagi. Ini, apakah? Ini kemampuan roh kedua yang dibawa oleh aura darah? Mungkinkah ini mempesona? Ini seperti burung merak membuka layar untuk menarik lawan jenis, hanya agar terlihat bagus? Yang mengkilap lumayan bagus, tapi apa gunanya? Tang Wulin merasa ingin menangis tanpa air mata. Halo kedua yang ditunggu-tunggu muncul, dan itu bukanlah serangan jarak jauh, tapi itu masih kemampuan yang tidak berguna, itu benar-benar bisa ditoleransi. Tetapi saat ini guru sedang memeriksa kemampuannya, dan naga emasnya mengguncang langit dan tidak bisa berhenti. Untungnya, setelah menembus segel keempat, keseluruhan kekuatan ki dan darahnya telah meningkat pesat. Dia hanya mendengar raungan naga, dan saat telapak tangannya mendorong keluar, kepala naga emas muncul di depannya dibandingkan dengan sebelumnya. Kepala naga menjadi lebih jelas, dan beberapa ekspresi di kepala naga bahkan bisa terlihat. Zuo Si sedikit mengernyit, dan tubuhnya sedikit gemetar. Teman baik, darah anak ini benar-benar mempengaruhi jiwaku. Dia jelas merasakan bahwa Cilong Wuhunnya merasa ngeri. Mengangkat tangan kanannya, tirai cahaya merah membara memblokirnya, dan naga emas Tang Wulin membombardir tirai cahaya sepenuhnya. Tiba-tiba, sinar cahaya merah keemasan memerciki seluruh, raungan yang dalam, dan fluktuasi darah yang kuat memenuhi halaman. Tang Wulin hanya merasa darah kesialannya dibombardir seperti sungai besar Sungai Yangtze. Di bawah kendalinya, seperti 3 tumpukan gelombang, lapis demi lapis, satu gelombang lebih kuat dari satu gelombang, merah yang berosilasi. Tirai cahaya bersinar dengan lingkaran cahaya. Itu berlangsung selama beberapa detik sebelum emas secara bertahap memudar. Raungan naga yang ganas mundur dan perlahan-lahan menjadi tenang. Tirai cahaya ditarik, Red Dragon Douro yang berarti Innocent mengangguk puas. Ya, kamu Jinlong mengguncang sanceng tingkat upaya lanjutan, aku akan mengajarimu beberapa trik gemetar naga. Operasi darah melawan gemetar naga selesai, hanya langkah pertama dalam rumus ini. 9 gaya Cilong asli Zuo Si, masing-masing gaya mengandung penggunaan tertinggi ki dan darah. Meskipun dia tidak mengatakannya di permukaan, dia semakin puas dengan Tang Wulin. Kekuatan pria kecil ini jauh lebih kuat daripada usianya sendiri, dan kualitas garis keturunannya lebih kuat daripada Cilong Wunya. Jiwa, mewarisi mantel sendiri itu benar. Setelah mencari puluhan tahun murid sukses yang cocok untuk saya belum menemukan mereka. Tetapi saya tidak berharap untuk memiliki murid seperti itu lagi. Saat ini, dia mulai mengajarkan keterampilan luar biasa Tang Wulin dan Jinlong. Tang Wulin belajar dengan serius, tetapi depresi di hatinya tidak hilang. Apa kemampuan lingkaran emas keduanya? Hanya mempesona, ini terlalu boros. Tidak bisa kembali dan bertanya pada Old Tang.
Zuo Xi menunjuk Tang Wulin selama 1 jam sebelum membiarkannya berlatih sendiri. Langit dan bumi di Pulau Seagot sangat energik, dan ada banyak tanaman yang berumur tinggi. Sebagai master roh tumbuhan, sangat cocok untuk dibudidayakan oleh Tang Wulin di sini. Saat berlatih, dia memanggil Tang di dalam hatinya. Tetapi yang membuat Tang Wulin sedikit tertekan adalah Tang tua sepertinya tertidur lagi, dan tidak menanggapi sama sekali. Apakah Old Tang melakukan pemogokan? Tang Wulin merasa tidak berdaya. Lupakan, serang. Saya akan menjelajahinya perlahan-lahan nanti. Dia mencoba skill halo kedua beberapa kali, tetapi selain dari 2 detik yang menyilaukan, tidak ada yang benar-benar berubah. Serangan itu tidak menjadi lebih kuat, dan kekuatan, vitalitas, dan darahnya sendiri tidak meningkat. Dan konsumsinya 2 kali lebih tinggi dari tubuh naga emas. Menggunakan skill ini saat menyerang, tidak hanya tidak dapat meningkatkan kekuatan sendiri, tetapi juga menghabiskan banyak energi dan darah, dan beberapa keuntungan lebih besar daripada kerugiannya. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tang Wulin sedikit tertekan untungnya, dia masih memiliki keterampilan Jinlong Shaking Tian untuk dipraktekkan. Di bawah bimbingan Zuo Xi, pemahamannya tentang Jinlong Shaking Tian semakin dalam. Beberapa perubahan halus sudah tersedia. Sampai malam tibalah waktunya makan malam. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, CZ masih bertanggung jawab atas makanan. Makanan di atas meja sangat banyak, termasuk roti kukus hitam yang dimakan Tang Wulin. Dalam hal makan, dia tidak pernah tahu betapa sopannya. Kemudian, Zuo Xi melihat sisi murid kecilnya San Feng Huan Canyun. Dia sudah meminta Shen Yi untuk menyiapkan lebih banyak makanan, tetapi penampilan Tang Wulin, selera makan, benar-benar tidak sebanding dengan orang biasa. Dengan bertambahnya kekuatan, nafsu makannya masih meningkat. Apalagi hari ini saya berlatih energi vitalitas dan darah sepanjang sore, dan konsumsinya tidak sedikit, kali ini saya lepaskan, dan nafsu makannya sungguh menakutkan. Wulin, menurut cara makanmu, akankah uang yang kamu peroleh dari menyetrika di masa depan cukup untuk makan? Shen Yi tidak bisa menahan godaan di meja makan. Tang Wulin tertawa, berkata, Guru Shen, Anda tidak tahu. Selama saya tidak meninggalkan perguruan tinggi, Feng akan menjaga makanan saya. Saat itulah saya berjanji untuk menjadi muridnya. Salah satu syaratnya. Zuo Xi mengangkat kelopak matanya, apakah tua Feng Wuyu pelit begitu murah hati? Tang Wulin merasa bahwa tuannya sangat menyukainya dan dia tidak terkendali, dan tersenyum, ya. Siapa yang membuat muridmu begitu baik? CZ, saya pergi ke kota Tiandou dan belajar menempa dengan paman saya sebentar. Kata paman selama tingkat kultivasi saya mencapai ring keempat, saya bisa langsung dipromosikan ke bengkel tingkat 6. Mata dunia bergerak. Cincin keempat bisa menjadi pandai besi tingkat 6? Jadi, jika kamu dipromosikan ke cincin keempat dengan mengambil Tian Cai di bawah sekarang, kamu bisa. Bab 488, menjerit. Tang Wulin menggaruk kepalanya dan berkata, seharusnya mungkin. Tapi, murni mengambil Tian Cai di bawah untuk meningkatkan kekuatan jiwa, tampaknya itu tidak bermanfaat untuk kultivasi di masa depan. Wajah Zuo Xi tenggelam, dan berkata, Wulin, ingat, kamu tidak bisa menjadi orang baik, terutama ketika kamu berlatih. Saya tidak Anda tahu siapa paman Anda, tetapi jangan menganggap serius perkataannya. Penempaan adalah yang paling sulit untuk dipromosikan di antara 4 profesi sekunder, terutama bila menyangkut belakang, itu bahkan lebih sulit. Inilah mengapa hanya ada satu alasan. Anda harus berlatih dengan kokoh, mengkonsolidasikan diri, dan tidak mempercayai pujian orang lain. Mengerti? Ya. Melihat dunia yang berlumpur itu sedikit tidak menyenangkan, Tang Wulin tiba-tiba tidak berani mengatakan apapun. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba datang dari luar. Hahaha, hal-hal lama di dunia, lelaki tua itu juga ada di sini. Dengan suara itu datang, seseorang berjalan keluar, bukankah naga api Douluo Feng Wuyu yang baru saja melantunkan mantra beberapa saat yang lalu. Tang Wulin buru-buru bangkit dan memberi hormat pada Feng Wuyu dengan hormat, Guru. Feng Wuyu menamparnya dengan tangan marah, bocah bau, kamu bisa melakukannya. Kembalilah, datang ke guru dulu, tapi lari itu datang ke sarang beberapa orang. Apa yang bisa diajarkan seseorang seperti dia? Pop! Zuo Xi mengangkat tangannya dan menepuk meja, dan berkata dengan marah, orang tua gila, jangan merasa tidak nyaman. Mengapa saya tidak melihat? Di depan murid saya, Anda harus berbicara omong kosong, jangan menyalahkan orang tua itu karena telah memukuli Anda terlepas dari kasih sayangnya. Feng Wuyu mendengus dengan jijik, kamu tidak perlu mencemooh dan berbicara dengan saya di sini. Berteriak, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu siapa orang yang mengevaluasi? Wulin? Zuo Xi berkata dengan suara marah, bagaimana saya tahu siapa itu, pamannya,
Apakah karena senior Anda tidak berhasil? Anda telah menempa kakak senior. Feng Wuyu berkata, itu bukan aku. Dibandingkan dengan kita, pamannya masih satu generasi lebih rendah. Dunia yang keruh berkata, kalau begitu apa yang saya katakan salah? Anak seusia Wulin paling mudah dipuji dan tidak sabar. Jika saya memukul dan memukulinya, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan pergi begitu saya baik-baik saja. Saya bahkan memiliki nafsu makan ketika saya melihat Anda. Semuanya hilang. Feng Wuyu tidak merasa kesal, dan berkata sambil tersenyum, ini pasti akan pergi, tapi aku akan pergi setelah aku selesai memukul wajahmu. Muridku, ada seorang guru tempa bernama M. Yu Chen. M. Yu Chen, tahukah Anda? Saya dulu adalah kepala asosiasi master tempa di kota Laut Timur. Dia juga seorang bijak tingkat 8. Dia juga memiliki saudara laki-laki, kata Paman Wulin. Zhenhua, bukan, Wulin. Tang Wulin memandang tuannya, lalu memandang tuan itu, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimana dengan Zhenhua? Dengan 5 kata sederhana, ketika sampai pada kata terakhir, dunia sudah tenang. Zhenhua? Tuan Zhenhua? Satu-satunya pengrajin ahli di daratan saat ini, jika evaluasinya terhadap pandai besi tidak akurat, siapa lagi yang bisa akurat? Feng Wuyu menepuk pipi dirinya dengan senyuman aneh, dan berkata, oh, sungguh menarik. Lao Chuo, apakah wajahmu sakit? Keluar. Zuo Si meraung dan mengepal ke arahnya. Feng Wuyu menelepon. Feng Wuyu tertawa dan melambaikan lengan bajunya yang besar, mengepalkan tinjunya. Kalian berdua datang dan pergi, mulailah dari meja ini. Tang Wulin sudah lari jauh. Para dewa bertempur, dan iblis kecilnya masih bisa bersembunyi jauh dan aman. Belum lagi dia, Shen Yi dan Wu Changkong sudah mundur. Shen Yi berkata tak berdaya, di sini lagi, memukul anak-anak pada hari yang mendung. Selalu ada beberapa hari dalam sebulan. Wu Changkong melambai kepada Tang Wulin dan berkata, kamu tidak bisa menyelesaikannya untuk sementara, kamu keluar dulu. Aktivitas, aktivitas. Jangan pergi jauh, jangan pergi ke tempat yang ada tanda-tanda daerah terlarang. Tang Wulin memandang Wu Changkong dengan sedih, dan berkata, tapi, guru, saya belum cukup makan. Wu Changkong berkata dengan suara marah, saya akan menyisihkan sedikit untuk Anda ketika saya kembali malam ini. Dengan cara makan Anda, Pulau Seagot benar-benar tidak dapat mentolerir Anda. Bahan-bahan di Pulau Poseidon sangat khusus, meskipun tidak sebagus Zhenhua dengan aset yang kuat, tidak lebih buruk. Tapi Tang Wulin tidak tahan. Ada banyak persediaan di pulau itu, dan satu orang lagi bukan masalah besar, tapi satu lagi masalah Tang Wulin dia sendiri bisa makan setidaknya 10 orang. Tang Wulin dengan enggan meninggalkan rumah kayu itu. Di luar sudah malam, dan udara di Pulau Seagot sangat segar dan lembab. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah vitalitasnya langsung tersedot ke dalam tubuhnya. Akhirnya, saya setengah kenyang sebelumnya, tidak begitu lapar. Tang Wulin berjalan-jalan di Pulau Dewa Laut, berjalan khusus menuju tempat-tempat dengan tanaman yang rimbun. Semakin banyak tanaman, semakin nyaman perasaannya. Paman-paman berkata bahwa dia perlu menemukan tempat di mana nafas hidupnya kuat untuk menumbuhkan kekuatan jiwanya untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Pasti banyak tempat seperti ini di Pulau Poseidon. Bagus di sini dan bagus di sana. Secara bertahap, Tang Wulin berjalan ke kedalaman Pulau Seagot tanpa menyadarinya. Luas pulau kecil terapung di Danau Poseidon ini tidak terlalu besar, namun karena banyaknya tumbuhan dan sudah berapa tahun tumbuh, sulit untuk melihat keadaan di dalamnya. Dalam perjalanannya, Tang Wulin juga menemui beberapa tempat yang menandai area terlarang, dan dia bergegas berkeliling, tidak berani membuat masalah. Ini Pulau Poseidon. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba mendengar tawa seperti lonceng perak dari depan yang terdengar familiar. Tanpa sadar mendekati beberapa langkah dan melihat ke arah asal tawa itu. Melihat melalui cabang, Tang Wulin terkejut melihat bahwa di tebing setinggi sekitar 20 meter, ada 2 tanaman merambat yang tergantung di bawah, ada pola di pohon anggur yang sebenarnya seperti ayunan. Pada saat itu, di ayunan itu, ada seorang pemuda yang sangat tampan dan anggun. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin muda ini melihatnya. Pemuda itu tampak berusia 27 atau 8 tahun, matanya lembut, dan dia tampak seperti orang biasa tanpa aura yang kuat. Namun, dia tidak sendirian di ayunan, ada juga orang yang duduk di pangkuannya. Dengan alis yang indah dan senyuman di wajahnya, pria itu duduk di pangkuan pemuda itu dengan lengan melingkari lehernya dan menyandarkan kepalanya ke pundaknya, tawa seperti lonceng perak datang darinya. Ayunan itu tidak melihat dorongan apapun, tapi itu bergoyang secara alami, itu adalah sepasang dewa dan dewi.
Tanggulin menelan seteguk air liur, tidak ada rasa iri di matanya, hanya kengerian. Ya, itu horor. Dia tidak tahu pria muda yang duduk di ayunan, tapi dia tahu keindahan di pangkuan pemuda itu. Saya baru saja menanganinya belum lama ini. Bukankah karena paman dan master pengrajin saya semua harus takut pada Roh Kudus pendahulu Douluo Yali? Roh Kudus Douluo sedang duduk di pangkuan seorang pemuda, ini. Tanggulin hanya merasa bahwa dunianya hampir terbalik, dan dia tercengang untuk sementara waktu. Pada saat ini, riak ayunan terhenti, dan pemuda itu tersenyum pada Yali dalam pelukannya, ada seorang anak di sini. Itu membuat takut orang lain. Ayo pergi. Wajah Yali memerah dan melirik Tang. Ke arah tempat Wulin berada, cahaya putih menyala dengan mengangkat tangan kanannya, dan di saat berikutnya, cahaya putih dan sosok mereka menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena ayunan yang masih sedikit beriak, Tanggulin bahkan akan berpikir bahwa semua yang dia lihat barusan adalah ilusi. Bagaimana ini mungkin? Roh Kudus Douluo sebenarnya duduk di pelukan seorang pemuda. Ini benar-benar menumbangkan 3 pandangan. Tanggulin menelan seteguk air liur, kembali dengan cepat, jangan lihat apa yang tidak seharusnya. Dia berbalik dan berjalan kembali hanya beberapa langkah, seseorang berjalan ke arahnya. Berpakaian merah dan berambut perak, dia cantik dan tanpa celah. Bukankah dia gadis yang sama yang dia lihat di pantai ketika dia pertama kali datang ke Pulau Poseidon hari ini? Saat itu malam hari, cahayanya redup, dan gadis itu sangat cantik sehingga malam tidak bisa menutupi kecemerlangannya. Bab 489, Naer. Jalannya sempit, dan keduanya berjalan menuju satu sama lain. Ketika Tanggulin melihatnya, dia secara alami melihat Tanggulin. Mata mereka bertemu, keduanya kaget. Sebelum berada di pantai, karena jaraknya, Tanggulin tidak mengoperasikan murid sihir ungu, dia tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi pada saat ini, dari dekat, bertatap muka, ketika Tanggulin melihat wajah gadis itu dengan jelas. Pada saat itu, dia hampir berseru, "Naer." Gadis berambut perak itu tercengang, melihat ke arah Tanggulin, dia bingung pada awalnya, tetapi secara bertahap, lapisan kabut air perlahan naik dari dasar matanya. "Ah!" Dia tiba-tiba berteriak sebelum Tanggulin sempat bereaksi, dia sudah terjun ke pelukannya seperti Ruyan. "Naer, ini Naer. Ini Naer." Hati Tanggulin bergetar. Dia tidak pernah menyangka akan mudah menginjak sepatu besi dan tidak menemukan tempat untuk menemukannya. Ini membuatnya merasa sangat akrab dengan gadis cantik seperti itu, yaitu Naer. Saat itu, ketika Naer pergi, dia baru berusia 6 tahun. Dia masih gadis kecil. Sekarang Naer seharusnya berusia lebih dari 12 tahun. Perubahan pada anak perempuan dari 6 menjadi 12 sangat besar. Sehingga Tanggulin tidak mengenalinya saat pertama kali melihatnya. Tapi bagaimanapun, setelah hidup bersama selama beberapa tahun sejak kecil, Tanggulin masih terlalu akrab dengan penampilan Naer dan nafasnya. Panggilan tentatifnya benar-benar berhasil. "Ini benar-benar Naer." Naer memeluk Tanggulin dengan erat, tubuhnya yang indah gemetar karena kegembiraan. "Saudaraku, saudara, apakah ini benar-benar kamu? Apakah itu benar-benar kamu?" Naer melompat dan melompat dengan penuh semangat. Bagaimana kegembiraan Tanggulin bisa kurang dari setengah poinnya? Selama bertahun-tahun, dia sendirian di luar. Dia kuat dan berani. Namun, jauh di lubuk hatinya, rasa sakit terdalam adalah keluarga. Naer pergi, orang tuanya pergi, dia telah menjadi janda dan yatim piatu. Melihat Naer saat ini, adikku sudah kembali, apa yang bisa membuatnya lebih bahagia dari ini? Naer benar-benar telah dewasa, tubuhnya ramping, dan dia bukan lagi gadis kecil yang montok dan cantik. Tingginya lebih dari 1,6 meter, dan seorang gadis berusia 12 tahun sepertinya berusia 13 atau 4 tahun. Yang lebih penting adalah dia masih mengenali dirinya sendiri, kakaknya, siapa pria itu? Setelah beberapa lama, kegembiraan mereka berangsur-angsur mereda. Naer memandang Tanggulin dengan heran di wajahnya, dan berkata, "Saudaraku, mengapa kamu di sini?" Tanggulin berkata, "Saya seorang siswa dari Akademi Shrek. Bagaimana denganmu?" "Saya mendengar guru berkata, apakah Anda seorang murid dari Master Pavilion Dewa Laut? Tetapi pada awalnya, Anda bahkan tidak membangkitkan semangat Anda." Naer menyeka air mata dari matanya, "Saudaraku, izinkan saya membicarakannya dulu, bagaimana Anda datang selama bertahun-tahun ini?" Mendengar pertanyaannya, lingkaran mata Tanggulin tiba-tiba menjadi merah. Benar-benar tidak mudah baginya untuk menjalani tahun-tahun ini. Saat ini, dia menceritakan apa yang terjadi padanya setelah Naer pergi. Naer juga mengerutkan kening ketika dia mendengar orang tuanya pergi tanpa alasan.
Ketika Tanggulin selesai berbicara, langit sudah gelap. Naer, bagaimana denganmu? Tanggulin bertanya prihatin. Pada saat ini, komunikator jiwa di tubuhnya berdering, dan Tanggulin mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah Wu Changkong. Guru. Tanggulin buru-buru terhubung ke komunikasi. Cepat kembali, kata Wu Changkong dengan suara dingin. Ya. Tanggulin setuju, dia benar-benar ingin mengobrol dengan Naer untuk satu malam. Tapi di sini ada Pulau Dewa Laut, tempat paling suci di Akademi Shrek. Naer, aku mungkin harus pergi dulu. Tuanku adalah Scarlet Dragon Douluo. Kita akan membuat janji besok. Aku akan mendengarkanmu lagi, oke? Ya. Naer dengan patuh setuju. Mengangguk. Tanggulin membuka lengannya, memeluk adiknya lagi, dan membuat janji dengan Naer tentang waktu dan tempat untuk bertemu besok, lalu dia bergegas pergi. Naer berdiri di sana, mengawasinya pergi. Melihat Tanggulin memudar kembali, Naer tidak bisa menahan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, "Saudaraku." Tanggulin kembali ke gedung kecil yang keruh. Wu Changkong tidak mengatakan apa-apa tentang dia, biarkan saja dia istirahat lebih awal. Sejak berlatih selama bertahun-tahun, Tanggulin tidak pernah mengalami insomnia, tetapi hari ini, dia menderita insomnia. Bahkan meditasi tidak bisa memasuki keadaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu Naer di Akademi Shrek ini, dan di Pulau Seagot, Naer telah menjadi murid langsung dari Master Pavilion Seagot. Ini seharusnya ada di antara semua siswa Akademi Shrek. Itu tidak ada duanya. Naer juga bisa menjadi seorang master jiwa. Tanggulin berbahagia untuknya dari hati, tetapi yang tidak bisa dia pahami adalah mengapa Naer, yang tidak pernah bisa membangunkan jiwanya, tiba-tiba menjadi begitu kuat. Kemunculan Naer pun menyulut kerinduannya pada orang tuanya. "Ayah dan ibu, aku menemukan Naer, di mana kalian?" Keesokan paginya, di bawah bimbingan Suoshi, Tanggulin terus berlatih naga emas mengguncang langit. Setelah satu malam meditasi, dia akhirnya memulihkan semangatnya dan dia masih rajin berkultivasi. Tapi yang lebih dia khawatirkan adalah pertemuan dengan Naer di sore hari. Di sanalah mereka bertemu kemarin, ketika Tanggulin datang ke sana, Naer sudah menunggunya. Tanggulin menatap mata perak Naer dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Naer, matamu tidak dalam warna ini sebelumnya. Kenapa mereka menjadi seperti ini?" Naer tersenyum dan berkata, "Itu setelah Wuhun bangun. Saudaraku, maafkan aku pergi tanpa pamit saat itu. Keluarga saya menemukan saya." Mereka mengambilnya dengan percaya diri. Hati Tanggulin tersentuh. "Apa kau sudah menemukan keluargamu?" Naer mengangguk, "Mereka menemukanku, lalu mereka membawaku kembali ke keluarga dan mengadakan upacara. Setelah itu, seni bela diriku terbangun." Kata Tanggulin, "Apa yang terjadi nanti?" Naer berkata, "Ketika saya berumur 8 tahun, saya dikirim ke sini oleh keluarga saya untuk menyembah guru saya sebagai guru saya dan mulai berlatih. Kemudian sampai sekarang. Jauh dari pengalaman Anda, tetapi, aku sangat merindukanmu." Di alam bawah sadar, Tanggulin dapat merasakan bahwa Naer tidak mengatakan apa-apa tentang itu, tetapi dia tidak bertanya. Sejak Naer dibawa pergi oleh keluarganya, rahasia apapun pasti terkait dengan keluarganya, jadi jangan bertanya terlalu banyak. Ada baiknya jika kamu bisa menemukan keluargamu. Aku juga merindukanmu. Naer berinisiatif meraih tangan Tanggulin, meletakkan telapak tangannya di pipi lembutnya, dan berbisik, "Saudaraku, kapan kamu akan belikan aku sesuatu yang enak?" Kalimat sederhana meluluhkan hati Tanggulin. "Kakak akan mengajakmu membeli sekarang, oke?" "Oke." Naer tersenyum. Tanggulin meraih tangan Naer dan langsung pergi ke danau. Dia meminta Wu Changkong untuk pergi di sore hari, mengatakan bahwa dia harus berurusan dengan sesuatu. Setelah naik perahu dengan dayung, Tanggulin meminta Naer untuk duduk dan mendayung sendiri. Perahu itu memotong melalui danau dan langsung menuju ke pantai. Naer duduk di perahu, menyandarkan pipinya di tangannya, dan memandang Tanggulin dengan senyuman seperti itu. Tanggulin menatapnya dengan senyum di wajahnya. Akhirnya, dia merasa seperti berada di rumah lagi, melihat adiknya, hatinya terasa hangat. Bahkan jika Naer telah menemukan keluarganya sendiri, di dalam hati Tanggulin, dia tetaplah keluarganya sendiri. Di pantai, Tanggulin membawa Naer keluar dari halaman dalam. Setelah belajar selama 1 semester di Akademi Shrek, dia agak akrab dengan kota Shrek, dan dia langsung mengajak Naer ke tempat jajanan favoritnya. Di luar Shrek College, di luar asrama siswa yang bekerja. Kecepatan absolutmu masih terlalu lambat. Lagi pula, kamu harus memperhatikan cara transportasi dan memasukkan kecepatan ke dalam kekuatanmu sendiri.
Saat kamu menembak, tangan dan tubuhmu harus bergabung menjadi satu. Inilah yang kami sebut pedang tubuh. Persatuan. Hanya dengan cara ini Anda dapat memasukkan kecepatan Anda ke dalam serangan Anda sendiri. Jika Anda ingin mencapai efek satu tembakan membunuh dengan satu serangan, maka Anda harus mengintegrasikan semua kekuatan serangan Anda ke dalam serangan itu. Di antara mereka, aura, kecepatan, kekuatan, seni bela diri, keterampilan jiwa, kesempatan, momentum, semua ini diperlukan untuk serangan ini. Mendengarkan akun Liang Xiaoyu, Xie merasakan dorongan hati. Dia sepertinya merasakan sedikit apa yang dia sentuh. Narasi Liang Xiaoyu benar-benar membuka pintu baru baginya. Di Akademi Shrek, lebih khusus tentang membiarkan siswa menjelajah sendiri. Guru memimpin pintu untuk berlatih secara pribadi. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya. Beberapa pertanyaan lanjutan masih memerlukan poin kontribusi. Bagaimana Liang Xiaoyu berbicara dengan sangat hati-hati? Xie sangat jelas tentang masalahnya, itu memang kurangnya serangan. Kecepatan bisa lebih cepat, tetapi jika kekuatan serangan tidak dapat ditingkatkan, tidak peduli seberapa cepatnya, itu tidak akan mengubah medan perang. Kekuatan belati naga ringan dan belati naga bayangan, dia tidak benar-benar dimainkan. Liang Xiaoyu menjelaskan kepadanya sambil terus mendemonstrasikan kepadanya, sehingga Xie bisa merasakan misteri ilmu yang dia ajarkan lebih dalam. Bab 490 Pertemuan Kebetulan. Oke, itu saja untuk hari ini. Kamu bisa berlatih lebih banyak setelah kamu kembali. Datang lagi saat ini. Saya ingin melihat Anda membuat kemajuan. Liang Xiaoyu menepuk bahu Xie dan menghilang tanpa jejak begitu sosoknya melintas. Betapa cepatnya kecepatan. Xie diam-diam mengagumi di dalam hatinya, dia sebenarnya sangat aneh, mengapa Liang Ge menemukan dirinya, dan juga mengajarkan keterampilan Master Roh Perang tipe serangan gesit. Saya sepertinya tidak mengenal orang seperti itu sebelumnya. Dan dia tidak terlihat seperti seorang guru perguruan tinggi, tetapi dia kebetulan bisa keluar masuk perguruan tinggi dengan bebas. Dia juga bertanya pada Liang Xiaoyu, tetapi Liang Xiaoyu selalu tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, itu hal yang baik untuknya, dan Xie tidak bertanya begitu saja. Menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke area asrama. Dia melirik asrama Yuanen Yehui. Pintunya tertutup, Yuanen Yehui seharusnya ada di sana. Xie melirik dengan tajam, gordennya tertutup rapat sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. Pikiran tentang kejadian saat dia diusir kemarin membuat hatinya bergetar. Anda harus bekerja keras untuk berlatih dengan keduanya. Saya suka orang seperti itu, jika saya tidak bisa menahannya, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan di masa depan? Memikirkan hal ini, kelelahan sepertinya menghilang sedikit. Saya berlari ke pipa air dan membasuh wajah saya dengan baskom berisi air, yang jauh lebih menyegarkan. Saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Xie dengan cepat berbalik untuk melihat. Benar saja, pintu Yuanen Yehui terbuka dan dia berjalan keluar. Dia telah kembali ke gaun pakaian pria. Tanpa melihat Xie, dia keluar. Hati Xie bergerak, dan buru-buru mengikuti. Yuanen, kamu sedang apa? Yuanen Yehui terus berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa kau akan makan? Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Bagaimana? Aku juga lapar. Xie mengikuti di belakang. Yuanen Yehui tiba-tiba berhenti, menoleh, dan menatapnya dengan tenang. Xie mengangkat kepalanya, matanya melayang ke langit, bersiul di mulutnya, seolah dia tidak melihat apa-apa. Nakal! Yuanen Yehui mendengus dingin, berbalik dan pergi. Xie segera mengikuti. Kali ini dia hanya berhenti bicara. Bagaimanapun, dia mengikuti Yuanen Yehui, menjaga jarak setengah langkah darinya, dan bergerak maju. Yuanen Yehui meninggalkan akademi dan mengambil langkah besar, tapi dia mengabaikan Xie. Tapi siapa sangka pria ini seperti permen bergetah, selalu mengikutinya. Apakah kamu pernah selesai? Yuanen Yehui berhenti dan berbalik untuk memarahi. Xie melihat sekeliling, lalu ke kakinya, dan berkata sambil tersenyum, jalan ini bukan milikmu, kan? Kamu bisa pergi. Kenapa aku tidak bisa pergi? Tak tahu malu? Di jalan, orang datang dan pergi. Yuanen tidak mudah melakukan sesuatu dengannya. Xie tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu nama panggilan saya? Kali ini nama yang tepat. Kamu, Yuanen Yehui benar-benar ingin mengusirnya lagi, tetapi Xie tampaknya telah mempersiapkan dengan baik kali ini dan mundur begitu saja. Satu langkah, buka jarak satu sama lain. Dalam hal kecepatan boost mendadak, sistem serangan gesit selalu lebih unggul.
Yuanen Yehui memutuskan untuk mengabaikannya, bagaimanapun, dia akan kembali setelah makan. Dia bersedia untuk mengikuti, jadi dia membiarkannya mengikuti. Keduanya berjalan ke jalan makanan ringan dekat Akademi Shrek hanya satu demi satu. Bisnis di jajanan pinggir jalan terkesan agak sepi, jelas karena kuliah sedang libur. Di hari biasa banyak mahasiswa Shrek College yang keluar untuk adu gigi. Makanan di jalan jajanan ini enak dan murah. Setiap kali Anda mengambil beberapa langkah, aroma yang berbeda datang. Xie benar-benar lapar, mencium aroma jajanan pinggir jalan, perutnya mual untuk beberapa saat. Yuanen Yehui melihat sekeliling, lalu berjalan ke teppanyaki dan berhenti. Saya ingin 2 cumi-cumi dan 2 kulit tahu lagi. Aku juga punya 2 cumi-cumi dan 2 kulit tahu. Biar kubayar tagihannya nanti. Xie menjulurkan kepalanya dari belakangnya dan berkata kepada bos. Aku tidak membutuhkanmu untuk membayar tagihannya, kata Yuanen Yehui dingin. Xie tersenyum dan berkata, semua orang adalah teman sekelas, jangan terlalu serius. Kamu di kelas 1, dan aku di kelas 2. Tidak ada yang sekelas denganmu. Yuanen Yehui mendengus dingin. Kalau begitu kita semua dari perguruan tinggi yang sama, kakak perempuan, tolong. Saya tidak keberatan. Xie tersenyum. Wajah Yuanen Yehui merosot, dan dia menatapnya dengan tajam, kamu memanggilku apa? Xie kemudian bereaksi, senior. Yuanen Yehui berbalik dan mengabaikannya. Baunya enak sekali. Saudaraku, haruskah kita makan cumi panggang? Pada saat ini, sebuah suara yang menyenangkan datang. Segera setelah itu, suara lain terdengar begitu akrab bagi Xie. Bos, datanglah 50 cumi-cumi. Xie berbalik, hanya untuk menatap Tanggulin. Kemudian dia melihat bahwa Tanggulin sedang memegang tangan seorang gadis yang terlihat seusia mereka. Melihat penampilan gadis itu, Xie hanya merasa sedikit terombang-ambing, sangat indah, seperti peri yang turun ke bumi. Yuanen Yehui, Su Xiaoyan, dan Ye Xinglan semuanya cantik, dan Guyu juga bisa dikatakan cantik temperamen. Namun, di depan gadis di depannya, semuanya tertutup bayangan. Kecantikan gadis berambut perak di depanku ini. Ini adalah keindahan pertunjukan dunia Hongling, tidak mencolok, dan bukan jenis kecantikan yang dingin dan tidak manusiawi. Dia cantik dan alami, seperti kesayangan surga dan bumi. Hei, Xie, kenapa kamu di sini? Yuanen, kamu juga. Tanggulin secara alami mengenali mereka. Yuanen Yehui berbalik, dan ketika dia melihat Tanggulin dan Naer yang ditariknya, dia juga terkejut. Orang ini benar-benar jujur. Hanya saja dia memiliki hubungan yang baik dengan Guyu. Naer memandang Tanggulin, lalu dengan rasa ingin tahu melihat dua orang di depannya. Ayo keluar untuk makan malam, yang ini? Xie kemudian bereaksi dan memandang Tanggulin dengan curiga. Tanggulin buru-buru memperkenalkan, ini Naer, adikku. Kami telah berpisah selama bertahun-tahun, tapi kami tidak menyangka akan bertemu di Pulau Seagot. Naer, ini Xie dan Yuanen. Kata kedua Xie adalah pertemuan. Xie. Halo. Naer Luoluo mengangguk dengan murah hati kepada mereka. Saat ini, Xie sudah memikirkannya. Dia menatap Tanggulin dengan mata yang dalam dan berkata, adikku. Oh, aku ingat. Saat pertama kali tiba di East China Sea College, Anda dulu karena selimut itu. Saya diinjak dan dipukuli. Pada saat itu, Anda sepertinya mengatakan bahwa ada beberapa pola di selimut yang disulam oleh saudara perempuan Anda untuk Anda. Apakah itu dia? Tanggulin tersenyum dan mengangguk, ya. Itu dia. Xie menatap wajah cantik dan menawan Naer buru-buru mengulurkan tangan padanya, halo. Saya teman baik Wulin, dan Xie, jiwa perang dari sistem serangan sensitif. Naer tersenyum, tetapi bersembunyi di Tanggulin. Di belakangnya, dia tidak mengulurkan tangan untuk menggendongnya. Xie membosankan, tetapi dia tidak menganggapnya serius, hanya melihat mata Tanggulin selalu sedikit aneh. Yuanen Yehui mengangguk ke arah Naer sebagai salam. Bisa di dalam, butuh banyak barang, harus dipanggang sebentar, kata bos teppanyaki itu. Ini baik. Ada beberapa meja di belakang teppanyaki, terbuka, tetapi karena rasanya yang enak, bisnisnya cukup bagus. Hanya satu meja yang kosong saat ini. 4 dari Tanggulin datang ke meja dan duduk, mencium aroma cumi bakar, yang tidak sedikit indah. Tanggulin secara alami duduk dengan Naer, Yuanen Yehui dan Xie duduk di seberangnya, karena tempat di toko tidak terlalu besar, Yuanen Yehui enggan berada di sebelah Xie. Bos, kenapa kamu tidak kembali tadi malam? Xie bertanya pada Tanggulin.
Tanggulin menatapnya, lalu ke Yuanen Yehui, dengan senyuman di matanya, saya akan tinggal di Pulau Seagot selama beberapa hari untuk berlatih. Saya tidak akan kembali. Bagaimanapun, Anda sedang melihat asrama. Yuanen, aku menjanjikan logam spiritualmu, dan aku akan menempanya untukmu saat aku kembali. Bagus. Yuanen Yehui setuju. Segera, cumi-cumi itu muncul. 54 cumi dan 4 kulit tahu adalah satu piring besar. Bagi Tanggulin, tentu saja bukan apa-apa. Dia mengambil 2 cumi-cumi dan memberikannya kepada Naer terlebih dahulu, lalu dia mulai memakannya. Naer makan sambil melihat Tanggulin sambil tersenyum, saudaraku, nafsu makanmu masih luar biasa. Tanggulin tersenyum, aku khawatir ini tidak akan diubah untuk sementara waktu. Kamu harus makan lebih banyak, aku ingatlah bahwa kamu juga bisa makan. Nah, itu. Naer setuju, dan 2 string cumi-cumi itu sudah memakan perutnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih 2 senar lagi. Bos, mari kita makan 50 tusuk sate cumi-cumi, 50 tusuk sate ayam, 50 tusuk sate kambing, dan... Sudah lama sekali sejak Tanggulin makan dengan Naer. Nafsu makan Tanggulin luar biasa dan suasana hatinya sedang baik. Setelah itu, sedikit membaik. Memesan banyak makanan. Nafsu makan Yuanen Yehui dan Xie relatif normal, dan mereka segera kenyang. Kemudian saya melihat Tanggulin dan Naer makan di sana.